كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa secara ringkas ya, dari mulai malamnya sehingga ke malam lagi. Tapi hari ini saya membawakan kitab Al-Yawm An-Nabawi, keseharian Rasulullah dari paginya. Jadi kisaran dari pukul 4, karena saya pernah sampaikan berapa jam Rasulullah qiyamul lail. Rasulullah berapa jam Pak qiyamul lail? Hitungan pertengahan malam Islam itu dari jam berapa ke jam berapa? Kalau kita mungkin biasanya jam 12 malam ya Pak, pertengahan malam tuh. Tapi karena kita perhitungan Hijriah itu mulai dari maghrib, dari jam 6, maka jam 6 itu, jam 12 itu dibagi pertengahannya adalah tengah malam kita itu jam 11. Jam 11 itu udah tengah malam. Jadi kalau ada anak perempuan belum pulang jam 11 itu udah tengah malam. Nah itu, dan Rasulullah qiyamul lail dari jam 11 selesai jam 4, berarti 4 jam lebih ya, sekitaran seperti itu. Nah di tema hari ini adalah Anwarul Fajr, tentang bagaimana keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti insyaallah kita akan berkesinambungan ya, berlanjut, karena ada kita bahas paginya apa yang dia kerjakan, nanti siangnya apa yang dia kerjakan, maghribnya apa yang dia kerjakan, sampai nasyiatul lail, pertengahan malam, itu surat-surat apa yang dibaca. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini merujuk kepada Abdullah Wahab bin Nasir At-Tairani ya. Ini membahas tentang bagaimana kehidupan Rasulullah kesehariannya secara sempurna, kamil. Kalau yang terkenal itu ada namanya Syama'il Muhammadi. Itu udah banyak terjemahan dalam bahasa Arab. Itu juga lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi. Kalau sejarah Islam, Bapak Ibu bisa cari Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu juga lebih mantap lagi, lebih detail lagi. Kan ada Tarikhul Islam, ada beberapa edisi ya. Nah, yang paling sempurna itu Ar-Rahiq Al-Maktum, tebal bukunya. Itu juga berbahasa Arab, ada juga sudah terjemahannya. Ya, dulu saya sering cari buku itu di ini. Bapak mungkin kalau pernah yang kuliah ya di Kuitang ya, masih suka nyari ya Pak ya. Nah, itu sekarang juga masih ada, tapi udah masuk ke kios-kios. Kalau dulu di emperan toko itu ya, di depan itu masih suka nyari ya buku-buku murah di situ. Nah, di situ banyak juga. Ya, sampai sekarang juga masih punya nomornya untuk kalau nyari buku-buku, ada nggak buku ini gitu kan. Itu suka di situ. Jadi banyak buku-buku yang memang kita cari mungkin agak mahal gitu kan. Nah, di situ mungkin bisa dinegosiasikan dengan pedagangnya. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika fajar telah datang, maka faida adzana Bilal, ketika Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah, jadi setelah Rasulullah qiyamul lail, biasanya setelah qiyamul lail, sebelum memasuki azan subuh, antara dua yang dia lakukan, pertama tidur sejenak menunggu waktu azan subuh, yang kedua tahaddatsa ma'a zaujatiha, yaitu berdialog dengan pasangannya, dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha.
Nah, kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ya. Beliau di tempat imam seperti berdampingan, nempel ya. Kalau dulu sebelum perpindahan kiblat berarti dia ada di sebelah sana. Ya, rumah Rasulullah. Jadi begitu ada perintah untuk pindah kiblat, nah, imam sebelah sini berarti rumahnya masih di belakang. Seperti itu. Nah, Rasulullah SAW ketika Bilal mengumandangkan azan, apa yang ia ucap? Wa yaqulu istaiqadha, bangun tidur dari tidurnya, maka mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kalau tadi lupa baca doa bangun tidur, ini Rasulullah menganjurkan istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulu syai' yaf'alu ayatawala siwaqahu fayastaka bihim, bahwa ketika Rasulullah bangun tidur yang pertama kali dia lakukan adalah mengambil siwaknya, ya, siwak dan membersihkan giginya, lalu beliau berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, lalu di sini disebutkan bahwa secara detail bagaimana cara menyikapi kumandang azan ketika muadzin, summa yajibul muadzina bimithli ma yaqulu, maka kewajiban kita sebagai jamaah yang mendengar muadzin berkumandang, maka kita menyebutkan apa yang disebutkan muadzin, menjawab panggilan azan dengan mengikuti kalimat azan tersebut. Ya, ketika yang takbir Allahu Akbar, maka kita jawabnya Allahu Akbar juga. Wa idza qala asyhadu an la ilaha illallah, maka jawabannya kalau ada perkataan muadzin menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah, maka ya jawabannya sama, ya, asyhadu an la ilaha illallah, dan disampaikan di sini Rasulullah wa qala wa ana, dan bersaksilah kepadaku, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kita ikuti sampai di kalimat yang berbeda. Di kalimat apa, Pak? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, ya, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kumandang azan, jawab azan, di sini sampaikan fa in kana bi hajatan ilal ghusli ightasala wa in kana bi hajatan ilal wudu'i tawaddaa, bahwasanya kalau dia berkeinginan untuk mandi maka dia mandi, kalau dia berkeinginan untuk wudu maka dia wudu. Ya. Bisa jadi beliau juga sebelum qiyamul lail atau sebelum azan juga sudah mandi, maka dia wudu saja, ya. Atau dia kebutuhannya untuk mandi, maka dia mandi. Tapi terkadang Rasulullah juga pernah sholat tanpa wudu. Bagaimana itu, Pak? Ketika dia sedang qiyamul lail, terus azan berkumandang, tiba-tiba langsung dia ke masjid tanpa berwudu, padahal dia telah tertidur. Maka Rasulullah menyampaikan wa rubbama qama ila salati min ghairi wudu, bahwasannya pernah Rasulullah melaksanakan salat tanpa berwudu, maka ia mengatakan fayaqulu tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Rasulullah mengatakan bahwa yang tidur itu mataku, tapi hatiku tidak tidur. Bagaimana tidurnya? Tidurnya duduk, Pak. Jadi kalau tidur untuk menjaga wudu itu, kalau kita mungkin ya punya kekurangan untuk mungkin menyentuh air lebih banyak, ya,
karena ada sesuatu di tubuh kita, maka ketika kita sudah berwudu menginginkan tidur, maka tidurnya sambil duduk. Ya, jangan tertidur sambil telentang. Wah, mati kalau telentang ya. Telentang, nelentang gitu. Ya. Tapi kalau sambil duduk, ini diisyaratkan oleh Rasulullah ketika azan berkumandang salat subuh, langsung bergegas masuk ke Masjid Nabawi. Nah, ketika itu ditanya oleh Aisyah, kenapa tidak berwudu? Maka Rasulullah menjawab, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Nah, ini biasanya menjadi sebagai dalil anak-anak pesantren ya, Pak. Ya. Kalau lagi baca Quran, dia tertidur, terus ditegur sama ustadznya, kenapa mau tidur? Wah, yang tidur itu mata saya. Hati saya tidak tertidur, Ustaz, bilang gitu. Terus ya udah lanjutin ayat ya, ternyata nggak bisa, berarti tidur. Nah, ini juga pernah saya pakai ternyata. Bapak sekalian, ketika masih mondok seperti itu, ya. Jadi menjadi sebuah dalil anak-anak santri. Tidurnya itu mata saya, hati saya nggak tidur. Ya. Lalu setelah Bilal mengumandangkan azan, apa yang dilakukan Rasulullah? Thumma yusalli rak'atayil fajri fa yusalli salatan khafifatan hatta yaqulul qail. Setelah azan berkumandang, Rasulullah salat 2 rakaat salatul fajr. Ya, qabliyah kita sebut, qabliyah salat subuh atau salat fajr. Itu dilakukan di mana? Di rumahnya, belum masuk ke masjid, masih di rumahnya. Jadi melaksanakan sholat fajarnya di rumah. Ya, sholatan khafifatan, yang ringan-ringan saja bacaannya. Hatta yaqulu hal qara'a fiha bi ummil kitab. Karena kelihatan oleh Aisyah, kok cepet banget sholat fajarnya gitu. Kok cepet banget sholat fajar Rasulullah. Maka Aisyah bertanya, hal qara'a fiha bi ummil kitab, apakah baca surat Al-Fatihah gitu kan? Ya. Maka Rasulullah menjawab, saya membacanya ba'dal Fatihah, ya, setelah baca surat Al-Fatihah saya membacanya surat khafifah, surat yang ringan-ringan. Apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, itu rakaat pertama. Dan rakaat kedua beliau menjawab, saya membaca surat, ya, wa ahyanan fi rakaat tsaniyah, di rakaat kedua terkadang membaca qul huwallahu ahad. Jadi salat fajar, ketika kita melihat orang-orang salat sunnah fajar cepat, ya karena memang suratnya yang ringan-ringan, ya, yang ringan-ringan, ya, untuk bisa digunakan setelah itu berdoa, ya, karena waktu-waktu mustajab. Tetapi terkadang juga Rasulullah membaca di rakaat pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 136, wa qulu amanna billahi wa unzila ilaina, ila akhir ayat. Dan di rakaat kedua Rasulullah juga terkadang membaca setelah surat Al-Baqarah tadi, beliau membaca surat Ali Imran ayat 64. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah sholat itu, ya, beliau bersiap-siap. Namun kalau seandainya belum ke masjid, belum dipanggil oleh Bilal, maka Rasulullah fa idza faragha min salati, setelah dia sholat fajarnya, setelah qabliyah fajar, ya, fa in kanat zaujatihi mustaiqidhatan, seandainya istrinya telah bangun dari tidurnya, tahaddatsa ma'aha haditsal mu'anisah, maka akan dialog, diskusi dengan pasangannya sebelum menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, ya, tentang apa? Tentang permasalahan perempuan. Maka
hikmah Rasulullah memiliki istri adalah supaya istrinya bisa berdakwah di kalangan kaum perempuan. Ya. Oleh karena itu di hari-harinya ketika pagi itu akan berdiskusi dan berdialog. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin melaksanakan qobliyah fajar, ya bisa kita laksanakan juga di rumah kita. Ya, sunnah-sunnahnya atau dibagi dua rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Ya. Ini tergantung dari kesanggupan kita. Fa idza ra'a Bilal radhiyallahu anhu anna an-nas qad ijtama'u fil masjid atta Rasulullah. Maka ketika kalau dia sudah melihat Bilal, ya, lalu para jamaah sudah berkumpul di dalam masjid, maka Rasulullah langsung ke masjid, datang ke masjid, ya. Fanada as-salah ya Rasulullah. Jadi biasanya Rasulullah sebelum itu akan diketuk pintunya oleh Bilal. Diketuk pintunya, as-salah ya Rasulullah. Kalau pernah lihat kisah Bilal ya Pak, pernah lihat kisah Bilal ketika habis azan, dia menghampiri pintu Rasulullah diketuk. Ya, as-salah ya Rasulullah. As-salah ya Rasulullah. Maka kalau kita ingin kisah ini, kita hadirkan seolah kita salah satu dari jamaah itu Pak. Jadi kita berasa ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah Rasulullah SAW, dan kita bisa menyatu dengan kisah ini. Jadi seolah-olah kita Bilalnya boleh, seolah kita jamaah salah satu di masjid itu, seolah kita salah satu jamaah sholat subuh dengan Rasulullah pada saat itu. Maka untuk menghadirkan itu perlu ruh, ya, hadirkan ruh kita bahwa kita bersama Rasulullah SAW. Maka ketika Bilal, ya, sudah mengetuk pintu, Rasulullah keluar dari rumahnya dan mengangkat jubahnya untuk berjalan. Biasanya agak sedikit, jubah itu kan agak besar. Kalau kita baju kebesaran, jubah kan baju kebesaran ya Pak, bener. Ya, bajunya besar daripada orangnya gitu kan, karena itu baju memang baju muslim yang menutup aurat untuk ikhwan atau laki-laki. Nah, walaupun jarak dari rumah ke masjidnya itu hanya menempel Pak, tetapi ada hikmah yang diajarkan Rasulullah SAW. Keluar dari rumahnya itu saja berdoa, padahal nempel rumahnya, nempel pintu Masjid Nabawi dengan rumahnya. Doanya doa keluar rumah yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita. Ya. Dari sini diambilnya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal au azlima au uzlam wa ajhala au yujhal alayya. Ini doa. Atau lebih familiar, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa hikmahnya? Bahwa kita diisyaratkan untuk keluar rumah berdoa. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar rumahnya, maka Allah akan menjamin rezekinya sampai ia pulang. Yang jadi masalah adalah kita terkadang lupa, mau ke masjid juga lupa, ya, buru-buru udah qomat, atau karena mungkin kebiasaan kita mungkin, ya, berdoanya hanya pas kerja, bahwa keluar rumah mau sholat itu tidak ada hitungannya untuk berdoa. Salah. Maka Rasulullah ini mengisyaratkan, memberikan kita isyarat bahwa keluar rumah sedetik pun, sebentar atau lama, tetap berdoa, ya. Dan Rasulullah juga memberikan isyarat ketika keluar rumah, masuk ke masjid, lalu berdoa kembali, doa masuk masjid.
Ya, yang kita lupa makanya itu suka ditempelkan sama DKM di depan pintu, yaitu Bismillahi, ya, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik, a'udzu billahil azim biwajhil karim bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini doa yang kamil, yang sempurna. Ya. Atau Allahumma iftahli abwaba rahmatik, itu juga sudah masuk ke doa, masuk dalam lantunan doa kita. Nah, maka hikmah ini udah kita dapat ya Pak ya, seolah-olah kita berhadapan dengan Rasulullah dan mengajarkan. Maka buku ini luar biasa, keseharian Rasulullah, ya, kita dihadapkan dengan keseharian bagaimana Rasulullah. Dan ketika sudah Rasulullah dipanggil, ya, diminta oleh Bilal menjadi imam, maka apa? Fa idza qama fi musallahu qala li ashabi, ketika sudah berdiri di tempat salatnya, di tempat imamnya, apa yang Rasulullah katakan kepada jamaah? Sawu sufufakum wa tarassu fa in taswiyata sufuf min tamamis shalah. Jadi kalau ada imam bilang begitu, bukan dari dia, memang anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan jamaah, sawu sufufakum wa tarassu fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Atau terkadang imam hanya sawu, ya. Dan kita juga sering mendengar imam Masjidil Haram juga seperti itu, sawu, ya, rapatkan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Ya, thumma yukabbiru takbiratal ihram. Setelah itu dia bertakbir, takbiratul ihram. Lalu setelah takbir fayaskut, tidak terdengar suara, Pak. Tidak terdengar suara. Ternyata Rasulullah membaca surat doa iftitah. Apa doa iftitahnya yang Rasulullah baca? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apa artinya? Allah, jauhkan kami, ya, dari kesalahan-kesalahanku, di antaraku kesalahan-kesalahanku, seperti engkau, atau dosa-dosaku, jauhkan dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan antara masyriq wal maghrib, timur dan barat. Nah, Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqat thawbul abyad minad danas. Ya Allah, naqqini, bahwasanya ampunilah dosa-dosaku, ya. Lalu di sini Allahumma ghsilni min khataaya, ya Allah, cucilah kesalahanku, dosa-dosaku seperti dengan salju, salat, es, dan air yang dingin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini doa iftitah yang Rasulullah baca. Setelah doa iftitah beliau baca, ya, lalu beliau membaca surat Fatihah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa Rasulullah membaca surat Al-Fatihah ayatan-ayatan, ya, mufassilatan, mutarassilatan, bahwa itu ayat per ayat dia hayati, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu qif, berhenti sebentar. Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita tahu maknanya, sambil mentadaburi bagaimana surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang luar biasa, ya. Wa kanat qira'atuhu muddan, ya, muddan adalah mahlan, pelan-pelan, ya. Nah, setelah surat Al-Fatihah dibacakan, maka Rasulullah membaca fayaqra'u fi salati ma baina sittina ila mi'atan ayat. Nah, ini Pak menjadi catatan, ya, bahwa setelah baca surat Al-Fatihah di salat subuh, Rasulullah itu membaca surat
banyaknya ayat itu di antara 60 ayat sampai 100 ayat. Itu Pak. Salat subuhnya. Ya. Jadi kalau ada imam salat subuhnya lama, jangan batuk. Lah memang sunnahnya 60 ayat sampai 100 gitu. Di sini dikatakan bahkan fa'ingkana yang mulia, kalau di hari Jumat yang sering dipraktekkan oleh Haji Muhsinun adalah baca surat As-Sajdah. Ini ada. Ya. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, 60 ayat sampai 100. Ya. Itu untuk sholat subuh gitu. Ini di sini ada tertera bahwasanya baina sittina ila mi'ah. Nah, menurut saya Baitus Salam sudah menerapkan sunnah itu. Ya, sunnah itu. Cuman yang nggak terbiasa adalah ketika ada jamaah safar, jamaah yang lewat. Azan subuh nih, hampir begitu sholat lama bener nih subuhnya dia Baitus Salam. Besok dia nggak datang lagi di sini, nyari yang cepet. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa, biasa gitu kan. Dan itu kalau nggak dilakukan malah ada yang kurang gitu ya Pak ya. Ada yang kurang nih gitu kan. Berarti Haji Muhsinun lagi keluar kota Pak gitu. Ya artinya itu udah sunnah. Jadi kalau ada yang protes dengan hal itu menyalahi sunnah, karena kita mempraktekkan, kita dapat pahala. Apa hikmahnya dibaca surat As-Sajdah? Ketika kita membaca surat As-Sajdah, sujud tilawah atau surat sujud sajadah, maka jin yang ada di tubuh dan di sekitaran kita pergi lalu lantang. Itu. Ya. Maka hikmahnya di situ. Nah, itu rakaat pertama. Nah, rakaat kedua itu biasanya baca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, ada ayat di ayat 8 ya, bahwasanya yang artinya bahwa kami memberi kamu makan liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Bahwasanya di situ saja kita berbuat baik kepada manusia, tidak boleh meminta imbalan atau pamrih, nggak boleh. Bahkan minta ucapan terima kasih kepada dari manusia itu nggak boleh. Di situ surat Al-Insan. Bisa tadabburi Pak nanti. Ya, boleh dibuka lagi surat Al-Insan. Jadi sunnahnya adalah di hari Jumat rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Ya, boleh yang penting 60 sampai 100 ayat itu di sholat subuh. Sampai khatam alhamdulillah ya. Atau sampai 1 juz alhamdulillah. Tetapi terkadang di sini disampaikan warubama qanata ahyana, terkadang Rasulullah juga kunut. Ya, di sini disampaikan ba'da ruku'i min raka'at tsaniyah, setelah ruku setelah rakaat kedua ya. Terkadang dia juga kunut. Ya. Kunutnya nggak setiap hari juga, tetapi terkadang ketika dia misalnya Jumat itu biasa di Jumat ya kunut ya, atau kunut nazila, atau ketika kalau di Indonesia ketika ada anjuran dari ulama MUI kunut. Nah ini belum ada anjuran kunut untuk Palestina. Biasanya Palestina ada kunut nazila. Di beberapa tahun yang lalu kan ada, saya anjurkan untuk kunut nazila setiap subuh untuk kemenangan Palestina. Namun ini belum ada perintah, maka kita belum ada kunut. Ya. Mana patokan kita adalah ulama-ulama kita yang ada sebagai petunjuk kita agar kita tidak salah langkah mungkin ya, atau sebagai patokan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tentang sholat subuh. Tapi setelah sholat subuh ngapain? Nah, fa idza atamma salatahu sallallahu alaihi wasallam ya minha ya, dia salam kanan dan kiri, sallama minha qala wa huwa fi makanihi, dan dia di tempatnya ya berdiam, tetap wajahnya menghadap kiblat sambil membaca istighfar, astaghfirullahal-azim atau astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam
wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah membaca itu baru yang sarifu an yamin, maka dia menoleh atau berbalik ke kanan ya atau ke kiri ya. Ya. Lalu beliau membaca doa Rabbi qini adzabaka yauma tub'atsu ibadak, yaitu ya Allah selamatkan kami dari siksamu di hari pembalasan hamba-hambamu. Terus lanjut doa, tsumma yaqulu, sambil menghadap jamaah, menghadap para sahabat setelah tadi beristighfar 3 kali ya. Lalu dia menolehkan atau berbalik kepada para sahabat membaca Rabbi qini adzabaka yauma tub'atsu ibadak, ya Allah selamatkan kami dari azabmu di hari tub'atsu ibadak, di hari pembalasan atau hari perhitungan hambamu. Tsumma yaqulu, setelah itu beliau mengajak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul husna la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jaddu. Nah, dan ini biasanya diringkas, kita baca terakhirnya doang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka hikmahnya di sini, kalau ada di pesantren dulu, saya pesantren itu wajib dijaharkan. Kalau kita kan sir ya. Jadi memang kalau di masyarakat itu antara jahar dan sir masih dalam perdebatan. Padahal itu tidak usah diperdebatkan secara runcing. Ya, tergantung kitanya dalam mensikapi. Bahwa ketika jahar itu adalah hikmahnya adalah supaya kita bisa mengulang bacaan itu saat kita sendiri. Maka hikmah di pesantren itu dijaharkan, dilantunkan, akhirnya kita hafal, ya kan? Akhirnya kita hafal. Nah, kita juga husnuzon bahwa mereka yang menjaharkan adalah supaya jamaah ini yang nggak pernah tahu tentang bacaan sholat itu minimal mendengar, itu minimal mendengar, sehingga dia bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing saat dia sholat sendiri. Dan itu terasa bagi saya ketika dijaharkan sholat sendiri, akhirnya hafal sendiri gitu. Karena ibarat bacaan Quran kita ini kayak teh yang Bapak minum, ketika teh dicampur gula tapi nggak diaduk, manis nggak? Enggak, karena gulanya ada di bawah. Nah, tapi kalau teh itu diaduk baru berasa manis. Begitu hafalan kita. Ketika kita baca surat yang kita baca dari kecil nih, kita baca ya surat Al-A'la misalkan, ya, kita udah hafal. Tapi karena kita cuma naruh doang itu hafalan, kita nggak pernah aduknya itu murojaah kita, pengulangan, maka lupa. Tapi begitu kita sholat ada imam baca surat itu, ini saya hafal nih, gitu kan? Ya udah diaduk oleh imam, akhirnya apa lagi. Nah, itulah ibarat seperti itu. Jadi teh itu hafalan kita, gulanya yang harus diaduk adalah murojaah. Kalau diaduk berarti kita memurojaah. Tapi kalau nggak diaduk ya sudah, karena larutnya di bawah, manisnya di akhir. Ya, nanti ketika kita misal, oh kemarin saya hafal nih. Nah, Rasulullah zikirnya itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, semua dalam setelah doa itu beliau mengajak para sahabat ya untuk duduk berlama-lama membaca apa? Zikir pagi.
Ya, zikir pagi kita kan kalau pagi ustadznya terlambat datang gitu kan. Ya dibagikan oleh Ustadz Sayuti gitu kan, Pak Sayuti ya, zikir pagi. Tapi Rasulullah setelah sholat subuh zikir pagi. Ya. Maka kalau kita mau kita mendawamkan untuk diri kita bahwa untuk zikir pagi. Kalau bisa ada aplikasinya, aplikasi di HP Masurat, karena terkadang kita juga mungkin ada aktivitas yang nggak bisa kita setel aja itu. Lama-lama lidah kita juga mengikuti. Apa asbahana wa asbahal mulku lillah. Ini ada panduannya. Ya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu sampai Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Nah, kalau masuk sore sama, tinggal ganti asbahna menjadi amsayna. Ya. Ini rutin Rasulullah ajak para sahabat untuk bisa membaca ini. Lalu Allahumma inni as'alukal afiyah, sampai di situ ya. Fid dunya wal akhirah. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ya. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya min khalfi. Ya Allah, jagalah aku ya dari kedua tanganku, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Wa'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan dari bawah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini doa yang diajarkan. Memang agak lama. Ya, agak lama. Tapi ini bisa kita lakukan kalau memang kita sambil di perjalanan. Ya, pakai headset terus setel maksuratnya. Ya. Belakangan ini saya sering naik angkutan umum Jaklingko ya, dari Rawamangun ke Priuk udah ada yang langsung. Ternyata baru kemarin menyatakan pilot, ada 6 trayek Jaklingko pilot, Pak. Ya udah nggak ada lagi. Kita naik Jaklingko enak tuh ya. Kalau naik busway masih seringnya nggak dapat duduk, tapi kalau Jaklingko kan pasti dapat duduk ya. Tanggal 12 bulan 12 2024 pulangnya malam masih merasakan. Tanggal 13 saya nunggu sampai setengah jam gak datang-datang. Ternyata pas nanya ke supir yang lain, sudah pilot Pak, tidak beroperasi lagi 6 trayek. Waduh, kasihan juga, itu kemana para pramudinya gitu kan. Semoga Allah mudahkan. Nah itu biasa saya ya mendengarkan maksurat itu dengan headset ya. Kembali lagi kepada bacaan Rasulullah SAW. Setelah bacaan zikir pagi, Rasulullah lebih banyak yukathirul istighfar, lebih banyak beristighfar. Fa yastaghfirullah kulla ghadatan mi'ata marrah, dan beristighfarnya itu sampai 100 kali. Ya, astagfirullahaladzim. Itu sampai 100 kali setelah bacaan zikir pagi. Tetapi ada pelajaran yang hebat di sini. Kalau misalnya Bapak sering lihat ada pengajian Habib gitu kan, ada pengajian ya, kalau kita bilang Kangilah Habib atau tokoh agama itu suka ada yang datang, ada air di depan gitu ya. Ternyata ini terjadi di saat Rasulullah sholat subuh. Jadi ketika setelah zikir pagi, wa ya'ti fi athna'i dzalika khadumal Madinah. Jadi ketika zikir pagi setelah salat subuh, datang budak Madinah, khadumal Madinah, orang Madinah, bi aidihimul aqdahi fihal ma', bahwa di tangannya itu ada air ya, di mangkok atau cetak atau di kup atau di tempatnya, di wadahnya. Yatabarrakuna biwad'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yadahul mubarakah fi aniyatihim. Dia minta berkah Rasulullah. Jadi airnya itu dikasih Rasulullah, minta didoain. Jadi jangan heran kalau ada orang yang minta doa, itu memang ada anjuran. Tapi di sini dikatakan datangnya ya
bahwasanya itu datangnya juga pada musim dingin, ya, minta doa kepada Rasulullah. Jadi airnya itu nanti dia gunakan untuk diminum boleh, ya, untuk keluarganya boleh. Nah, itu kita boleh melakukan wasilah dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, air saja, medianya air. Ya, kalau untuk jin medianya apa? Garam yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka media-media ini yang mungkin kalau nggak terbiasa dengan kita, apaan sih gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang terbiasa, ya, ada anjurannya. Maka kalau ada orang yang ini ternyata dari kisah ini, ya, setiap Rasulullah selesai salat subuh datang seseorang membawa air. Ya. Ini ada dalam hadis, kalau Bapak mau dilihat di hadis Musnad Ahmad, Sahih Muslim, itu di hadis ke 2324. Sahih Muslim. Berarti kan hadisnya mutawatir. Artinya hadisnya terpercaya, tidak lemah. Ya. Ini kalau ada yang minta dalilnya silakan lihat di hadis Sahih Muslim atau Musnad Ahmad, atau juga bisa di Al-Baihaqi juga ada, ya, atau Syarah Musnad Lil Baghawi, ya, itu ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah zikir tentunya beliau melakukan aktivitas seperti kita. Ada aktivitas kerja, ada aktivitas dan lain sebagainya, perkebunan, pertanian dan sebagainya di zaman Rasulullah SAW. Nah, apa yang dilakukan setelah zikir tersebut? Ya, bahwasannya Rasulullah SAW itu mengunjungi, ya, menerima mereka yang datang ke masjid. Mungkin ada sebuah permasalahan dan sebagainya, ya. Atau Rasulullah memberi wejangan, tausiah, ya. Rasulullah memberi wejangan tausiah, ya. Maka Rasulullah sebelum memulainya ia berkata, usikum bittaqwallah wa sam wa ta'ah wa in 'abdun khabsyun fa innahu ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwasanya Rasulullah memberi wejangan gini, seperti para khatib menyampaikan, atau tadi saya menyampaikan, usikum bittaqwallah, ya, bahwa saya menasihati kamu karena ketakwaan kepada Allah, ya, dan ketaatannya. In abdun khabsyun, ya, jika ada seorang budak Habasyi atau Ethiopia, ya, dan jika kalian masih diberikan umur panjang hidup setelahku, ya, fasayara ikhtilafan katsira. Apa Rasulullah pesannya? Kamu akan melihat berbagai perselisihan, ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadalah pada kalian, ya, dalam berbagai masalah tersebut, ya. Faman adraka dzalika, dan barang siapa yang menemukan itu, fa alaihi bisunnati, maka hendaklah memegang sunnahku, ya, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-muhaddiyin min ba'di, penerus setelahku. Ya. Maka ini sudah diwanti-wanti Rasulullah ketika setelah salat subuh memberi wejangan bahwa ketika kamu nanti masih hidup setelahku, kamu akan menemukan berbagai macam perselisihan agama. Itu sudah kita dapatkan sekarang, ya. Itu sudah kita dapatkan sekarang. Nah, Rasulullah menyampaikan, maka alaikum bisunnati, peganglah erat-erat, ya, dengan sunnahnya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dia ngasih ujangan dan sebagainya, ini yang sering kita dengar bahwa Rasulullah menanyakan, melihat jamaah ada yang kurang nih, gitu kan, ya.
melihat kok ini nggak ada, maka apa yang muncul di pertanyaan Rasulullah? Hal fikum maridun? Apakah di antara kalian ada yang sakit? Mari kita menjenguk. Na'ud. Rasulullah mengajak, ayo kita jenguk. Fa in qalu la, qala, kalau para jemaah nggak ada yang sakit ya Rasulullah, maka Rasulullah akan nanya, hal fikum janazah nashhaduha? Apakah dari kalian ada yang meninggal dunia? Maka kita menziarahinya. Fa in qalu, ketika mereka mengatakan nggak ada ya Rasulullah, ya, man ra'a minkum ru'yan falyaqussuha alayya a'burha. Maka kalau nggak ada jawabannya bilang, maka Rasulullah mengatakan, ya udah kalau gitu siapa yang punya mimpi atau yang bermimpi semalam, falyaqussuha alayya, maka ceritakanlah kepadaku, alayya a'burha, aku akan mentakbirkan, takbir atau meluruskan. Nih Bapak Ibu kalau misalnya punya mimpi, ya kalau pada saat zaman Rasulullah itu langsung diminta Rasulullah ceritakan saja, ya. Banyak tuh, ya, banyak mimpi, ya, menceritakan mimpi. Ada namanya Abdullah bin Salam, ia menceritakan, ra'aitu ra'yan, ya, ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ka'anni raudah. Saya melihat, bermimpi ya Rasulullah, saya seolah melihat raudah, melihat taman. Wah, dzakara min sa'atiha wa qudratiha. Saya itu di taman itu saya berzikir, ya di tengah-tengahnya ada tiang dari besi, ya. Lalu di atasnya langit, ya. Terus faqilali irqa, naik gitu kan. Faqultu la astati, saya mengatakan saya nggak bisa. Maka Rasulullah mengatakan takbir mimpinya, tilkar raudhah, taman-taman itu adalah Islam, agamamu, ya. Wal amud, dan tiang-tiang itu adalah Islam, ya, tiang-tiang agamanya adalah Islam. Fa anta 'alal Islam hatta tamut, ya. Kamu disuruh naik kan tadi, berarti kamu berislam sampai kamu mati. Kamu harus berislam sampai kamu mati. Nah, banyak tuh yang cerita-cerita mimpi. Kalau kita disuruh cerita mimpi, gitu kan, ada mimpi ular dan sebagainya. Itu juga ada orang-orang seperti itu, di kita bisa mentakbirkan, ya. Ada sahabat juga menceritakan, wa marrah li ashabihi radhiyallahu anhum man ra'a minkum ru'yan falyaqsi' burha. Ada yang mengatakan, saya mimpi ya Rasulullah, di kegelapan itu ada ditutupi, saya mendapatkan as-saman wal asal, saya mendapatkan mentega dan madu. Waduh, ya. Maka Rasulullah menceritakan, tetapi di sini Abu Bakar yang disuruh cerita, mentakbir. Jadi disuruh Abu Bakar bisa mentakbir mimpinya, ya. Maka itu disebutkan as-saman wal asal itu Quran, ya, mentega dan madu itu dikatakan, kata Abu Bakar, itulah Al-Quran, halawatuhu, ya, manisnya Quran yang telah dia hafal dan dia baca, ya. Tapi lalu dikatakan, hal asabtu ya Rasulullah, apakah saya benar dengan mimpi saya ya Rasulullah? Rasulullah bilang, asabta, ya, wa akhta'ta ba'dan, kamu benar tapi sebagian kali kamu salah dalam mentafsirkan. Abu Bakar, salahku di mana? Jangan pakai sumpah. Jadi Abu Bakar itu ketika menceritakan mimpi itu pakai sumpah, ya, pakai wallah, itu nggak boleh, bahwa mimpimu ini bukan, karena itu bisa jadi salah tafsir dari kita, itu nggak boleh. La tuqassam, jangan kamu bersumpah dalam menafsirkan mimpi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini keseharian Rasulullah. Dan terakhir,
ya sebelum kita tutup bahwa setelah Rasulullah bermuajahah, mengasih tausiah, ya, apa yang dia lakukan? Apa, Bu? Dia berdiri, tsumma yaqumu Rasulullah, pergi ke rumahnya, ila hijratin nisaihi, ke rumah, karena kan Rasulullah kan nempel pada saat itu rumahnya hanya mungkin sepetak kamar gitu ya, maka disebut ila hujrati nisaihi, ke kamar-kamar istri-istrinya. Nah, ketika ia masuk rumah istri-istrinya itu, ya, karena setelah itu mereka Rasulullah yatufu ala nisa, mengelilingi istri-istrinya, mengunjungi satu persatu, ya, dengan doa masuk ke rumahnya, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nah, lalu menyapa istrinya, assalamualaikum kaifa antum ya ahlal bait, bagaimana kabarmu ya, dan keluarga. Nah, Rasulullah juga sering membantu pekerjaan rumah ketika sampai di rumah-rumah istrinya. Jadi satu persatu, ya, karena jarak rumah istrinya itu tidak berjauhan dari Masjid Nabawi. Jadi setiap pagi dia kunjungi dan membantu juga pekerjaan rumah-rumah yang ada di rumah istrinya, ya. Dan juga terkadang Rasulullah meminta sedikit makanan setelah dari masjid, dia keluar mengunjungi, ya, mengunjungi istri-istrinya, ya, salah satunya dikunjungi ala Juwairiyah radhiyallahu anha wa hiya fi musallaha tadhakkarallah wa kharajahiya ala haliha minadzikri. Jadi dia mengunjungi istri namanya Juwairiyah, istri Rasulullah. Nah, ketika itu dia masih dalam keadaan sholat, di tempat sholatnya, di musolah rumahnya gitu. Ketika suaminya datang, langsung batalkan atau langsung berhenti dari aktivitas. Maka hikmah ibu-ibu adalah ketika ada pasangannya atau suaminya memanggil atau meminta, nyari kode-kode gitu, ya kan, cari kode misalnya gitu kan, atau ngasih kode, lepaskan. Lagi masak, matiin kompor, ya, karena yang manggil adalah suami. Ini dijelaskan di sini Juwairiyah, ya, radhiyallahu anha, ya, dia lagi zikir, ya, dilepas semua, ya, lalu menghampiri. Ya. Ketika suami datang juga pulang kerja, lagi ngapa-ngapain juga usahakan langsung, ya, menghampiri seperti Juwairiyah. Nah, ini yang dilakukan. Lalu ketika Rasulullah menanyakan, hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Ketika kita sebagai atau istrinya jujur, kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah, maka, ya, Rasulullah mengatakan, ya udah, fa inni shaim. Ya udah, kalau gitu saya puasa, gitu Pak ya. Oleh karena itu Bapak juga nih isyarat nih, kalau Bapak udah nggak ngasih uang jajan, nggak ngasih bulanan, tiba-tiba datang minta makan, ya tahu diri lah, ya udah kita puasa aja gitu. Ya, jadi kalau ada sesuatu nggak ada, ya kan, udah habis semua, ya udah puasa aja gitu kan, puasa. Kalaupun nggak puasa, nongkrong aja di pos RW gitu, kali aja ada gitu kan. Kan biasa gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Nanti setelah ini ada lanjutannya Pak. Ini sampai matinya Rasulullah, ya. Sampai akhir hayat Rasulullah detail. Jadi bacaannya, jadi zikir pagi itu diambil dari mana? Dari kisah ini, dari buku ini, ya. Terus ada di kita mungkin nanti akan masuk Al-Majlis An-Nabawi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada diskusi dan dialog, nggak ada ya. Baik, jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.